harusnya apabila ada persoalan-persoalan mengarah kepada penistaan, tentunya persoalan ini munculnya dari dalam. Pemirsa, proses penyidikan yang dilakukan Barreskrim Polri terhadap Panji Gumilang mengacu pada pembuktian pasal 156A dan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Panji Gumilang diduga melakukan penistaan agama dan penyebaran informasi kebencian. Untuk mengetahui sejauh mana proses penyidikan yang dihadapi Panji Gumilang, kita telah terhubung dengan kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi. Selamat malam, Pak Hendra. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Hendra, bagaimana perkembangan proses hukum yang dihadapi Panji Gumilang saat ini? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa proses hukum kemarin saya melakukan pendampingan di Barreskrim Mabes Polri terkait dengan klarifikasi klien saya, kemudian ditanya dengan berbagai pertanyaan, ya kurang lebih 25 pertanyaan secara poinnya, kemudian berkembang dari 25 pertanyaan itu sub-sub poinnya. Nah, dari terakhir informasi dari kepolisian itu bahwa karena waktu klarifikasi itu sudah larut malam, jadi kita mohonkan untuk ditunda sementara, kemudian kalau memang ada kekurangan yang perlu kita berikan lagi klarifikasi, kita akan datang kembali ke Barreskrim. Kemudian setelah itu kita nyatakan cukup klarifikasi dan kembali ke Indramayu. Nah, ini yang kemarin kita lalui tentang proses klarifikasi. Ya, Kemudian Pak Hendra, berkait dengan ada kabar dan informasi yang mengarah pengembangan pasal-pasal, kita secara resmi atau surat belum sampai kepada kita. Yang dikatakan adanya SPDP itu secara surat melalui pos belum sampai kepada kami ya. Surat resminya belum sampai ke klien Anda begitu ya. Tapi Ya, pada pemeriksaan yang sudah dijalani tadi Anda sempat katakan ada 25 poin, kemudian sub-sub poin yang lain, itu yang didalami oleh penyidik hanya soal penistaan agamanya saja atau sudah termasuk ITE-nya juga? Yang kemarin kita sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan baru berkisar dari penistaan agama, belum mengarah kepada ITE ya. Terima kasih. Baik. Baik, hanya soal penistaan agamanya saja. Tapi kenapa ya Pak Panji ini tampaknya santai saja begitu? Padahal delik yang disangkakan kepada klien Anda banyak sekali. Kenapa begitu santai sih Pak Panji ini? Ya, kita tahu beliau ini punya karakter yang kuat, ya, tegas, ya berwibawa, ya dia punya jiwa pendidik, tentunya melihatkan karakternya seperti itu semata-mata untuk bagaimana menyikapi persoalan yang seperti ini tanpa harus berkeluh kesah dan tanpa harus terlihat oleh kita. Ya itu mungkin bagian dari pendidikan dia kepada masyarakat dan kepada santri-santrinya di sana. Pak Hendra, apa sih sebetulnya penjelasan dari klien Anda Panji Gumilang untuk menepis dugaan ataupun juga sangkaan terkait dengan penistaan agama ini? Selama ini kita ketahui bahwa karena beliau ini pengajar, pendidik, atau seorang ulama, pimpinan pondok pesantren, karena merasa ketika penyampaian kepada santri-santri di pondok pesantren, di lingkungan pesantren, tidak ada hal yang menjadikan persoalan ini heboh atau jadi masalah. Tapi persoalan ini kita ketahui persoalan ini muncul bukan dari dalam pondok pesantren yang seharusnya
seharusnya apabila ada persoalan-persoalan mengarah kepada penistaan, tentunya persoalan ini munculnya dari dalam. Tapi ini kita lihat Ya, dari tapi kan videonya persoalan-persoalan tersebar hari di ke media hari, mainstream, Pak semua Hendra, sehingga direspon bisa dari dikonsumsi luar. oleh publik. Iya, dari luar ya, dari luar ditanggapi dengan berbagai media yang itu semua tanpa klarifikasi, ataupun kalau itu mereka men-tag video dan sebagainya itu tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak pesantren tentunya, sehingga informasi-informasi itu ya tentunya tidak akurat dan kemudian menjadi opini publik, kemudian ada yang menggiring, memanfaatkan, Baik. kemudian menjadikan sebuah persoalan. Ya inilah kita berharap di sini media-media sendiri jangan sampai menambah persoalan ini runyam ya, karena hari ini kita lihat informasi-informasi berita-berita di media ini sudah mengarah kepada opini yang tidak sehat. Ya, itulah kenapa Ada kami semacam konfirmasi kepada Anda, Pak justifikasi, Hendra. Baik, Pak Hendra, persekusi dan saya ingin menanyakan terkait sebagainya. dengan mengapa sebetulnya Panji Gumilang merasa perlu menyerang balik dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Majelis Ulama Indonesia, khususnya Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, berkait dengan gugatan yang dilakukan oleh klien kami ini, tentunya bukan klien kami saja yang punya hak itu, seluruh warga Indonesia punya hak hukum ketika ingin menggunakan hak hukumnya. Jadi ini merupakan salah satu langkah dari klien kami yang memang dianggap perlu dilakukan karena ini adalah hak hukumnya. Jadi bukan yang disampaikan oleh media menentang dan melawan atau dan sebagainya. Tidak. Ini semata-mata kita sebagai warga negara memiliki hak hukum. Hak hukum itu kita gunakan dalam rangka kepentingan kita sendiri. Ya, Seperti jadi itu. siapa saja sudah dilaporkan selain Wakil Ketua Umum MUI? Belum ada pihak lain yang kami ketahui. Mungkin ini dalam persiapan nanti siapa saja yang kita lihat, kita nilai, kita anggap kalau memang ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana, ya kita akan lakukan hak kita sebagai warga negara Indonesia dalam menggunakan hak hukum kita. Mengapa akhirnya melaporkan balik ini? Tuduhan Anda apa sih sebetulnya? Sementara ini bukan laporan balik ya. Sementara ini gugatan perdata ya, gugatan perdata PMH berkait dengan statement Saudara Anwar Abbas di salah satu media ya mengatakan klien kami ini komunis. Kemudian dia berstatement itu belum mengklarifikasi, belum menanyakan, dia hanya semata-mata temuan dia dari salah satu media hiburan yaitu TikTok. Kemudian dia statementkan. Nah tentunya ini kan disampaikan di media sosial, diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bentuk justifikasi, jadi bentuk persekusi yang menambah persoalan opini yang tidak sehat bagi klien kami. Ya, dengan kita melakukan gugatan ini, tentunya klien kami ingin menyampaikan bahwa setiap orang punya hak hukum untuk membela dirinya dari tindakan-tindakan atau opini-opini orang yang tidak benar. Seperti itu, Mbak. Baik. Baik,
Pak Hendra, ini juga ada sangkaan begitu ya, sehingga PPATK melakukan dugaan pelacakan, dugaan transaksi pencucian uang atau TPPU kepada klien Anda Panji Gumilang. Sehingga 256 rekening Panji Gumilang dibekukan untuk melacak transaksi itu di sana. Tapi kita bahas nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News.